Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi pemirsa. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Kita awali dari Mamuju, pemirsa. 4 orang pekerja Masjid Agung Suada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tertimpa reruntuhan. 2 pekerja terjebak di bawah reruntuhan hingga petang kemarin. 2 orang ini masih belum berhasil dievakuasi. Tim gabungan dari Basarnas dan TNI Polri berupaya mengevakuasi 2 pekerja yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Masjid Agung Kabupaten Mamuju yang runtuh. Meski tim gabungan sudah mengerahkan sejumlah alat berat ke lokasi, namun kondisi medan sangat sulit karena banyaknya material reruntuhan yang menghambat proses evakuasi. Sebelumnya, Masjid Agung Kota Mamuju mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada 15 Januari lalu. Namun saat proses perbaikan bangunan, 4 bangunan masjid yang sudah rusak parah tiba-tiba rubuh dan menimpa 4 orang pekerja. 4 semua, tapi 1 tidak apa-apa, yang 1 hancur tangan kirinya yang sudah dibawa ke rumah sakit. Yang 2, 1 meninggal sudah, yang 1-nya belum ditahu. Sekitar 3 jam proses evakuasi, 2 korban belum juga dievakuasi. Sementara tim gabungan menghentikan proses evakuasi pada malam hari karena dianggap membahayakan. Teman-teman bisa melihat sendiri proses evakuasi dari jam 5 tadi sampai saat ini. Kami dari tim Basarnas dan tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan Pemda berjibaku untuk melaksanakan evakuasi terhadap 2 korban yang masih diduga 2 korban yang masih terjebak di reruntuhan Masjid Agung yang roboh. Proses evakuasi 2 pekerja yang terjebak dalam Masjid Agung Kabupaten Mamuju akan kembali dilakukan hari ini dengan mengerahkan personil tambahan dan alat berat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fresi Christian, iNews melaporkan. 7 kendaraan rusak berat akibat tertabrak sebuah truk yang remnya tak berfungsi. Akibat kecelakaan beruntun ini, Jalan Raya RE Marta Dinata menuju Ancol mengalami kemacetan panjang. Tujuh kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi. 7 kendaraan ini bertumpuk dan mengalami kerusakan berat akibat ditabrak sebuah mobil truk yang mengalami kerusakan rem di jalan menurun. Kecelakaan berawal saat mobil truk keluar Jalan Tol Wiyoto Wiono mengarah Ancol, namun saat jalan menurun, mobil truk tidak bisa berhenti karena rem tidak berfungsi. Meski mengalami rusak berat, namun semua pengemudi dan penumpang mobil yang terlibat kecelakaan hanya mengalami luka ringan. Benar itu, kita turun semua kan. Di sana ada mobil Pertamina di kanan, saya nyalip kiri, mobil Pertamina pelan. Kita turun semua, saya beruntun kita kena. Karena nabrak Ayla putih yang paling depan, mobil hitam baru saya. Jadi yang nabrak yang mana, Pak? Yang nabrak truk ini, dia remnya belum. Remnya belum? Remnya belum. Ingat supir tadi, tangan supir itu remnya, rem tidak masuk, akhirnya los. Nabrak yang depannya kurang lebih 7 KR, kendaraan roda 4. Tidak ada korban. Sopir mobil truk beserta 7 mobil korban lainnya langsung diderek dan dibawa ke kantor Laka Lantas di wilayah Jakarta Utara. Sementara akibat kecelakaan beruntun ini, Jalan Raya RE Marta Dinata menuju Ancol mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia harus puas meraih hasil imbang kala menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Skuad Garuda ditahan The Lions dengan skor akhir 1-1. Indonesia menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Memasuki menit ke-22, Singapura mengancam gawang Indonesia lewat tandukan Safwan Baharudin. Namun kiper Indonesia Nadeo Argawinata bisa menepisnya. Nah, menit kemudian skuad Garuda mampu unggul. Witan Sulaiman membobol gawang Singapura memaksimalkan kerjasamanya dengan Asnawi Mangkualam.
Pada menit ke-36, Witan berpeluang mencetak gol kedua sekaligus menggandakan keunggulan Indonesia. Akan tetapi sepakannya masih melebar. Keunggulan 1 gol Indonesia bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-70, The Lions akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Ihsan Fandi mencetak gol meneruskan umpan dari Faris Ramli. Singapura nyaris balik memimpin di menit ke-72, sayangnya sundulan Safwan membentur tiang gawang. Pada menit ke-83, Indonesia mencoba mengancam lewat tembakan jarak jauh Hani Sagara, tapi bola masih tepat mengarah ke kiper Hasan Suni. Singapura kembali mengancam pada menit ke-87 lewat tembakan Amirecha Pristivana, akan tetapi Nadeo bisa menepisnya. Hingga laga usai, skor 1-1 tetap bertahan. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua yang akan digelar pada Sabtu mendatang. Ya, pemirsa, Indonesia mendapatkan amunisi baru untuk leg kedua semifinal kontra Singapura. Egy Maulana Fikri sudah siap membela timnas setelah dilepas timnya FK Senika. Hujan salju tebal tak menghalangi Egy Maulana Fikri mencetak gol untuk timnya FK Senika. Di babak kedua, aksi Egy kembali membuat kiper lawan memungut bola dari dalam gawang. Kini usai diberi izin klubnya FK Senika, Egy siap membela Garuda dalam laga semifinal kontra Singapura. Egy pun telah tiba di Singapura dan bergabung dengan timnas di Piala AFF 2020. Kehadiran Egy akan menambah opsi pelatih Sinteyong di lini gedor timnas Garuda. Sebelum kehadiran Egy, sektor sayap kiri timnas Tiuni Irfan Jaya mencetak 2 gol saat melibas Malaysia 4-1. Meski telah bergabung dengan timnas, Egy masih diistirahatkan dalam leg pertama kontra Singapura. Sebelum laga tadi malam, Indonesia kontra Singapura tercatat sudah 59 kali bertemu. Berdasarkan statistik, Indonesia unggul dengan 30 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 18 kekalahan. Dalam ajang SEA Games 2019, Indonesia menekuk Singapura 2-0. Gol pertama dicetak Osvaldo Hai. Gol kedua Indonesia atas Singapura kembali diceploskan Osvaldo Hai memanfaatkan kemelut di depan gawang. Sementara dalam ajang AFF, 3 pertemuan sebelumnya Indonesia unggul dengan 2 kemenangan. Dalam penyisihan grup 2018 silam, Indonesia kalah tipis atas Singapura 0-1. Kini berbekal kekompakan pemain dan strategi khusus racikan Sinteyong, Garuda bisa menahan The Lions Singapura di kandang mereka. Bentrok Indonesia kontra Singapura akan kembali tersaji di National Stadium Sabtu nanti. Pemirsa, dunia persepak bola Indonesia kembali berduka. Kiper Tornado FC Pekanbaru Riau meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit swasta Pekanbaru. Kiper calon andalan Provinsi Riau itu cedera tengkorak kepala usai berbenturan saat bertanding di Liga 3 Zona Riau. Inilah rekaman streaming Kominfo Provinsi Riau, detik-detik saat terjadinya benturan antara pemain Wahana FC dan kiper Tornado FC Taufik Ramsyah. Dalam hitungan menit, pemain lainnya pun memanggil ambulans dan tim medis untuk memberikan pertolongan secepatnya. Taufik Ramsyah sempat menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Pekanbaru. Namun pasca operasi cedera tengkorak kepalanya, Selasa malam kiper Tornado FC ini meninggal dunia. Salah satu pengawas stadion Mini Undri, Zulfandri, mengatakan kepala kiper Tornado FC itu terkena benturan kaki pemain dan sempat terjadi pendarahan. Darah aja isinya semua ya. Di hidung aja darah aja isi katanya, kata orang medis.
Berarti benturan kuat tuh Bang, dari Benturan kuat. kaki atau memang dari Kaki ya. Liga 3 Zona Riau digelar di Stadion Mini Universitas Riau dalam lanjutan babak 6 besar antara Wana FC dan Tornado FC. Pertandingan dimenangkan Tornado FC 4-1. Kemenangan itu mengantar Tornado FC lolos ke final Liga Zona Riau meski akhirnya kalah dari PS Siak di laga puncak. Kini jenazah kiper Tornado FC dan kiper andalan Provinsi Riau itu sudah dibawa keluarganya ke kampung halaman di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau untuk dimakamkan. Selamat jalan, Bung Taufik. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan.